2. Tinju penetrasi. Pada dini hari, berdiri puncak gunung yang sepi dikelilingi oleh kabut putih tebal yang menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Di dalam hutan lebat di belakang puncak gunung, hembusan napas tiba-tiba dan intens terdengar. Setelah melihat lebih dekat, di ruang terbuka di dalam hutan, sesosok kecil bisa terlihat tergantung dari cabang tebal dan kokoh menggunakan kedua tangannya. Tubuh mungil ini meminjam kekuatan tarik dari lengannya untuk bergerak naik dan turun berulang kali. Saat dia melakukan gerakan-gerakan ini, tubuhnya membentuk beberapa pose aneh. Jenis pose yang memanfaatkan semua otot dalam tubuh, melatih semuanya bersama-sama. Selain itu, ada beberapa bobot besi hitam pekat yang tergantung di lengan dan pergelangan kakinya. Keringat menetes dari pakaiannya dan kebeban logam, menyebabkan mereka juga menjadi basah karena basah. Tentu, sosok kecil ini adalah Li Yingdong. Tidak seperti teman-temannya, dia tidak menikmati kemewahan dan kekayaan karena keadaan masa kecilnya. Tetapi ayahnya yang keras mengajarinya bahwa hal yang paling penting untuk pelatihan adalah kemauan dan ketekunan. Hal-hal ini adalah satu-satunya keunggulannya dibandingkan teman-teman sebayanya yang diberkahi dengan jumlah kekayaan yang baik. Keringat menetes ke matanya menyebabkan rasa sakit menyengat yang membuat Lindung mengepalkan rahangnya. Dia sudah bisa merasakan rasa sakit yang berasal dari kelelahan berlebihan. Pada titik ini, kebanyakan orang pasti akan memilih untuk beristirahat dan beristirahat. Namun, dia ingat apa yang ayahnya katakan kepadanya, bahwa hanya selama waktu ini, seseorang akan dapat menembus batas kemampuannya. Karenanya, dia harus bertahan. Dia benar-benar tidak boleh melepaskan. Untuk kompetisi keluarga setengah tahun kemudian, dia perlu berlatih seolah-olah hidupnya ada di garis depan. Sensasi yang Anda terima saat mendekati batas membuat Anda merasa pusing dan mual. Meskipun demikian, Lindung mengertakkan gigi dan bertahan. Tiba-tiba, dia merasakan panas yang aneh memancar dari dalam tubuhnya. Dan segera perasaan ini menyegarkannya dan mengangkat semangatnya. Itu adalah kekuatan ginseng merah. Beberapa hari yang lalu, tangkai ginseng merah dimaksudkan untuk menyembuhkan luka Lin Xiao. Namun, atas desakan Lin Xiao, akhirnya dikirim ke tubuh Lindong. Harus dikatakan bahwa ramuan semacam ini benar-benar memberikan dorongan besar bagi praktisi tubuh temperet tingkat rendah seperti Lindong. Hanya dalam beberapa hari pelatihan, Lindung jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat dari dulu. Namun, sementara ginseng merah memberikan dorongan besar untuk pelatihan Lindong, kekuatan eliksir itu tidak terbatas. Bagaimanapun, ginseng merah ini hanyalah ramuan kelas 1. Oleh karena itu, setelah 5 hari, efek dari ramuan itu secara bertahap mulai menghilang. Namun, ketika efek dari ramuan menghilang, itu tidak sepenuhnya hilang. Ini karena tubuh Lindung hanya pada tahap awal dari proses penguatan, sehingga tidak dapat menyerap semua efek obat dari ramuan itu. Karenanya, beberapa efek obat tetap tersembunyi di dalam bagian terdalam tubuhnya. Hanya ketika tubuh Lindung didorong ke ekstrim, akhirnya akan diperas dan dimakan oleh tubuhnya yang lapar. Saat kehangatan efek obat perlahan meresap ke dalam tubuhnya, Lindung merasa seolah-olah dia bisa mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya bersukacita bersama karena semua kelelahan dan rasa sakitnya secara bertahap diganti dengan energi yang menyegarkan. Hei! Lindung meraih ke batang pohon dan dengan keras melemparkan tubuhnya. Dengan jungkir balik, dia membalik ke udara dan terus mendarat di tanah. Dia meregangkan punggungnya saat semua tulang di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara yang membuat Lindung senang. Dia menemukan bahwa tubuhnya memang menjadi lebih keras. Temperet body 3 air player. Lindung mencengkeram tinjunya yang kecil dengan erat ketika ia menikmati kekuatan yang mengalir di otot-ototnya. Wajahnya yang mungil pecah menjadi senyum kejutan dan kegembiraan. Karena keadaan keluarganya, sejak dia memulai pelatihan, dia memiliki sedikit kesempatan untuk menggunakan ramuan. Dengan demikian, dia tidak berharap bahwa hanya setelah penggunaan tunggal, hasilnya ternyata sangat bagus. Tidak buruk. Saat Lindung sibuk merayakan kemajuannya, sebuah suara bergema dari sampingnya.
Dia buru-buru menoleh untuk melihat Lin Xiao berdiri di bawah pohon besar, mengenakan pakaian biasa. Selanjutnya, dia bisa melihat bayangan senyum muncul di wajah tegas Lin Xiao. "Ayah," Lindung dengan penuh semangat menyatakan ketika dia melihat Lin Xiao yang berdiri di samping pohon. Lin Xiao mengangguk saat dia mendekati Lindung, memindai tubuh putranya. Senyum langka akhirnya muncul ketika dia berkata, "Temperate body 3 air player. Tidak buruk." Petik 2. Itu semua berkat ginseng merah. Lindung tertawa kecil ketika dia mencelupkan dan menggelengkan kepalanya. Ginseng merah hanyalah ramuan tingkat 1. Bahkan jika orang lain mengkonsumsinya, masih akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk memajukan tubuh temperate dari lapisan kedua sampai ketiga. Ini adalah hasil kerja keras dan pelatihan Anda. Lin Xiao menghela nafas dengan lembut sambil menatap Lindung yang berdiri di depannya. Dia secara alami memperhatikan betapa kerasnya Lindung mendorong dirinya sendiri selama periode waktu ini. Beberapa kali, dia akan melihat istrinya merobek dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, sebagai ayah Lindung, dia tetap merasakan sakit hati. Dia mengerti bahwa alasan mengapa Lindung berlatih tanpa henti adalah karena dia ingin mencapai hasil yang baik dalam kompetisi keluarga tahunan mendatang yang setengah tahun lagi. Ini akan mengembalikan kehormatan dan reputasi ayahnya di keluarga Lin. Lindung menyeringai bahagia ketika dia merasa bahwa semua kerja keras dan usahanya setelah sekian lama akhirnya membuahkan hasil. Dia merasa bahwa dia mengejar siswa top di keluarga Lin. Karena Anda sudah menguasai temperate body 3 air player, Anda sekarang hanya berhak untuk berlatih seni bela diri. Biarkan saya memberikan satu set teknik kepalaan untuk Anda, kata Lin Xiao. Setelah mendengar berita ini, mata hitam legam Lindung segera menyala. Meskipun dia akhirnya mencapai temperate body 3 air player, dia tidak tahu teknik apapun. Dan ketika dia bertarung dengan yang lain, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Karena itu, di dalam hatinya, dia sangat ingin mempelajari seni bela diri ini untuk meningkatkan potensi bertarungnya. Namun, karena temperamen tubuh ayahnya, Lin Xiao belum mengajarinya seni bela diri. Sekarang setelah kesempatan akhirnya tiba, dia secara alami gembira. Semua seni bela diri di dunia dapat diklasifikasikan menjadi 9 level dan 3 kategori. Level 1, 2, dan 3 termasuk dalam kategori lebih rendah sedangkan level 7, 8, dan 9 termasuk kategori atas dan sisanya milik kategori tengah. Apa yang akan saya ajarkan kepada Anda adalah teknik tinju level 1 kategori rendah, yang disebut sebagai tinju penetrating. Lin Xiao menjelaskan. Lindung mengangguk. Dia tidak merasa kesal meskipun dia hanya belajar kategori yang lebih rendah. Teknik tinju level 1. Dia mengerti bahwa Anda perlu mengambil langkah demi langkah. Dan bagi kebanyakan orang, itu sudah merupakan kesempatan besar untuk mempelajari keterampilan seni bela diri level 1. Dikatakan bahwa di dalam keluarga Lin, seni bela diri tertinggi hanyalah keterampilan seni bela diri tingkat 4 dan ini diperoleh oleh kakek dari Paviliun Kitab Suci tersembunyi melalui kesempatan ketika ia masih menjadi anggota lingkaran dalam Lin Clan. Meskipun seni bela diri memiliki level yang berbeda, bagian terpenting terletak pada penggunanya sendiri. Di tangan pengguna yang kuat, bahkan keterampilan seni bela diri level 1 dapat menjadi kekuatan yang kuat dan mematikan. Oleh karena itu, semakin kuat tubuh seseorang, semakin kuat serangan seni bela diri. Lin Xiao mengulurkan telapak tangannya dan memberi isyarat kepada Lindung, "Ayo, gunakan semua kekuatanmu dan kecepatan terbesarmu untuk menyerangku." Petik 2. Lindung mengerjapkan matanya saat dia membuang beban besi yang diikatkan di pergelangan tangannya, sebelum berlari ke depan untuk memberikan pukulan pada Lin Xiao. Saat ia menghadapi pukulan kekuatan penuh Lindung, Lin Xiao hanya mengulurkan tangannya, dan dengan cekatan menyelipkan telapak tangannya di lengan Lindung. Suara berderak renyah kemudian diikuti sebelum Lindung melompat kesakitan. Sambil menggertakkan giginya, dia buru-buru menyingsingkan lengan bajunya hanya untuk menemukan bahwa seluruh lengannya telah memerah. Menembus tinju membutuhkan seseorang untuk mengerahkan kekuatan sambil menempel erat pada pakaian seseorang.
Jika saya mengerahkan lebih banyak kekuatan atau bahkan menggunakan jejak kekuatan Yuan, seluruh lengan Anda termasuk tulang Anda akan benar-benar hancur. Lin Xiao santai menindaklanjuti. Untuk menguasai Fist Penetrating, Anda perlu berlatih dengan pakaian Anda. Karena seni bela diri ini menekankan pada mengerahkan kekuatan sambil menempel erat pada pakaian seseorang. Ketika Anda melatih keterampilan ini, pakaian yang menempel pada tubuh Anda akan menghasilkan suara juga. Ada total 9 bentuk untuk keterampilan ini, juga dikenal sebagai 9 gema. Ini karena ketika Anda menggunakan setiap formulir, suara yang renyah akan bergema. Dan karena setiap bentuk digunakan berturut-turut dan 9 gema akhirnya semua terdengar keluar, kekuatannya bahkan dapat dibandingkan dengan keterampilan seni bela diri tingkat 2. Kamu sebaiknya memperhatikan dengan seksama dan menghafal ke-9 formulir dengan cermat. Dengan teriakan rendah, Lin Xiao mengulurkan anggota tubuhnya dan memposisikan posisinya. Tampak sama ganasnya seperti harimau. Dan ketika dia melakukan gerakannya, itu tampak gesit seperti monyet. Serangkaian suara berderak renyah terus-menerus terdengar dari pakaiannya. Lindung menatap dengan penuh perhatian saat tinju Lin Xiao menari-nari. Pikirannya hanya berkonsentrasi pada pemandangan di depannya. Segala sesuatu yang lain diabaikan. Dan semua yang terpantul di matanya adalah serangkaian teknik tinju ini. Karena dia sedang mengajar Lindong, Lin Xiao sengaja memperlambat dan mengulangi setiap gerakan beberapa kali. Akhirnya dia perlahan berhenti dan berbalik menghadap Lindong. Bertanya, apakah Anda menghafalnya? Lindong bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Agak tidak yakin. Oh, kenapa kamu tidak tunjukkan padaku? Ketertarikan melesat di wajah Lin Xiao. Meskipun ia telah memperlambat kecepatannya sedikit, 9 bentuk tinju penetrasi ini tidak terlalu mudah dipelajari. Selain itu, ini adalah kontak pertama Lindong dengan seni bela diri. Bisakah dia benar-benar berhasil menghafalnya begitu cepat? Seolah-olah dia bisa merasakan keheranan Lin Xiao. Lindong mengambil 2 langkah ke depan, dan mengulurkan kedua tinju keluar sebelum dia melakukan satu set bentuk, meskipun dengan cara yang buruk dan lambat. Sedikit kesenangan muncul di wajah Lin Xiao ketika dia berdiri di satu sisi dan menyaksikan putranya melewati semua 9 bentuk dari Fist Penetrating. Meskipun penampilannya sangat amatir dan membawa sedikit substansi, prestasinya masih mengesankan terutama mengingat bahwa ini adalah paparan pertamanya ke Fist Penetrating. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa ia adalah pembelajar yang berbakat dan berbakat. Setelah menemukan fakta ini, Lin Xiao merasa sangat senang ketika menyadari putranya mewarisi potensi yang ia miliki pada usia itu. Sedikit kesenangan muncul di wajah Lin Xiao ketika dia berdiri di satu sisi dan menyaksikan putranya melewati semua 9 bentuk dari Fist Penetrating. Meskipun penampilannya sangat amatir dan membawa sedikit substansi, prestasinya masih mengesankan terutama mengingat bahwa ini adalah paparan pertamanya ke Fist Penetrating. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa ia adalah pembelajar yang berbakat dan berbakat. Setelah menemukan fakta ini, Lin Xiao merasa sangat senang ketika menyadari putranya mewarisi potensi yang ia miliki pada usia itu. Dasar bocah nakal. Jika begitu mudah untuk menghasilkan suara, maka rangkaian gerakan ini tidak akan sesuai dengan namanya. Lin Xiao mencaci sebelum melanjutkan. Ingatlah bahwa ketika Anda berlatih, rasakan kekuatan Anda mengalir dengan hati-hati. Selama Anda bisa membuat pakaian Anda mengikuti kekuatan Anda dan bukan sebaliknya, maka Anda akan dianggap telah berhasil mempelajari serangkaian gerakan ini. Ayo, coba beberapa kali lagi. Mulut Lindong meneriakkan kata-kata ini beberapa kali sebelum dia mencoba mengubah teori menjadi tindakan saat dia mengebor. Sementara itu, Lin Xiao berdiri di sampingnya, sambil sesekali menunjukkan beberapa kesalahan atau kesalahan. Di tanah kosong di hutan, sesosok anak lelaki terus menari. Bahkan ketika keringat menyemprotkan tubuhnya, itu tidak mengalihkan perhatiannya sedikitpun, karena wajah mungilnya tetap serius. Sore itu dengan cepat berlalu ketika Lindung terus berlatih tanpa istirahat, dan upayanya bukan sia-sia. Lindung berangsur-angsur menjadi lebih mahir di 9 bentuk Fist Penetrating dan meskipun ia masih tidak dapat menghasilkan suara, sikapnya tidak goyah sama sekali.
Sedikit kesenangan muncul di wajah Lin Xiao ketika dia berdiri di satu sisi dan menyaksikan putranya melewati semua 9 bentuk dari vis penetrating. Meskipun penampilannya sangat amatir dan membawa sedikit substansi, prestasinya masih mengesankan, terutama mengingat bahwa ini adalah paparan pertamanya ke vis penetrating. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa ia adalah pembelajar yang berbakat dan berbakat. Setelah menemukan fakta ini, Lin Xiao merasa sangat senang ketika menyadari putranya mewarisi potensi yang ia miliki pada usia itu. Sedikit kesenangan muncul di wajah Lin Xiao ketika dia berdiri di satu sisi dan menyaksikan putranya melewati semua 9 bentuk dari vis penetrating. Meskipun penampilannya sangat amatir dan membawa sedikit substansi, prestasinya masih mengesankan, terutama mengingat bahwa ini adalah paparan pertamanya ke vis penetrating. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa ia adalah pembelajar yang berbakat dan berbakat. Setelah menemukan fakta ini, Lin Xiao merasa sangat senang ketika menyadari putranya mewarisi potensi yang ia miliki pada usia itu. Dasar bocah nakal. Jika begitu mudah untuk menghasilkan suara, maka rangkaian gerakan ini tidak akan sesuai dengan namanya. Lin Xiao mencaci sebelum melanjutkan. Ingatlah bahwa ketika Anda berlatih, rasakan kekuatan Anda mengalir dengan hati-hati. Selama Anda bisa membuat pakaian Anda mengikuti kekuatan Anda dan bukan sebaliknya, maka Anda akan dianggap telah berhasil mempelajari serangkaian gerakan ini. Ayo, coba beberapa kali lagi. Mulut Lindong meneriakkan kata-kata ini beberapa kali sebelum dia mencoba mengubah teori menjadi tindakan saat dia mengebor. Sementara itu, Lin Xiao berdiri di sampingnya, sambil sesekali menunjukkan beberapa kesalahan atau kesalahan. Di tanah kosong di hutan, sesosok anak lelaki terus menari. Bahkan ketika keringat menyemprotkan tubuhnya, itu tidak mengalihkan perhatiannya sedikit pun, karena wajah mungilnya tetap serius. Sore itu dengan cepat berlalu ketika Lindung terus berlatih tanpa istirahat, dan upayanya bukan sia-sia. Lindung berangsur-angsur menjadi lebih mahir di 9 bentuk vis penetrating dan meskipun ia masih tidak dapat menghasilkan suara, sikapnya tidak goyah sama sekali. Biarkan latihan hari ini berakhir di sini. Kamu bisa melanjutkan latihanmu besok. Lin Xiao tiba-tiba berkata sambil melirik ke langit sebelum berbalik untuk melihat Lindung yang berkeringat deras. Jumlah pengabdian dan kegigihan yang ditunjukkan oleh yang terakhir dalam pelatihannya telah menyebabkan bahkan dia agak terharu. Segera setelah itu, dia diam-diam menghela nafas ketika dia mengerang fakta bahwa bertahun-tahun keresahannya telah memaksa anaknya untuk tumbuh jauh lebih cepat daripada biasanya. Ayah tolong kembali beristirahat dulu. Biarkan aku tinggal sedikit lebih lama sebelum kembali ke rumah. Jawab Lindong. Tinjunya tidak berhenti saat dia berkonsentrasi mengikuti instruksi Lin Xiao untuk merasakan gerakan kecil dan perubahan kekuatan yang mengalir melalui otot-ototnya. Sebagai tanggapan, Lin Xiao hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Peningkatan Lindong sangat berbeda, tetapi untuk menyebabkan suara dengan tinju penetrasi tidak mudah. Lin Xiao sebelumnya dilatih selama 1 minggu penuh sebelum akhirnya berhasil. Dengan cepat memberitahu Lindong bahwa dia akan pergi, Lin Xiao berbalik dengan tangan di punggungnya. Saat dia berbalik, ekspresi tersenyum muncul di wajahnya. Kemampuan perseptif yang ditampilkan Lindong hari ini membuatnya sangat puas. Anak ini luar biasa perseptif dan memiliki tekad yang tak henti-hentinya yang bahkan melampaui saya di masa jayaku. Ini seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Saat pikiran ini melintas di benak Lin Xiao, suara "Pa" yang keras, jelas dan tajam tiba-tiba terdengar dari belakang. Segera, wajahnya menjadi kaku saat dia terhuyung ke depan. Namun, pada saat ini, cahaya terang bersinar di matanya. Tampaknya itu tidak terlalu sulit tetapi hal yang agak mudah baginya untuk diselesaikan. Oke guys, thanks. Tunggu aja chapter selanjutnya. See you, kalian. Sungguh luar biasa.